Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ayufi Ramli dari kelas 27E. Adapun tujuan vlog saya kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah statistik. Vlog kali ini membahas mengenai bagaimana cara menghitung koefisien kontingensi C dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan koefisien kontingensi C. Koefisien kontingensi C di sini merupakan uji statistika untuk menganalisis korelasi non parametrik. Statistika ini diberi lambang C dan digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel data pada skala nominal. Di sini seperti yang kita ketahui, data pada skala nominal berbentuk bilangan distri yang tiap unsurnya tidak mempunyai arti menurut besarnya atau posisinya bilangan hanya sebagai simbol. Selain pengertian koefisien kontingensi C di sini, kita juga harus mengetahui tujuan dari koefisien kontingensi. Di sini tujuannya untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Selain itu, uji ini juga paling sering atau lazim digunakan dibandingkan uji koefisien korelasi data nominal lainnya. Sekarang di sini kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung koefisien kontingensi C dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita masuki variabel view. Kita menulis pada tabel name di sini ada pendidikan. Dan tabel name yang kedua yaitu partai. Sebelum kita mengetahui SPSS di sini, saya memiliki contoh soal. Adapun contoh soalnya di sini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan partai pilihannya. Di sini ada data pendidikan dan ada data partai. Kita masuk di SPSS. Kemudian di sini tipenya ada numerik, widthnya ada 8, desimalsnya ada 0. Kita ganti 2 jadi 0. Dan partai juga kita ganti dengan 0. Labelnya kita tulis kembali pendidikan, dan label kedua yaitu partai. Di sini valuesnya di sini diganti dengan value 1 dan labelnya yang pertama yaitu SMP. Kita ADD, kemudian yang kedua labelnya SMA, kita ADD lagi. Yang ketiga labelnya diploma, kita ADD, dan yang keempat yaitu sarjana, kita ADD sesuai dengan tingkatan pendidikan. Sekarang values yang kedua di partai. Yang pertama yaitu liberalis, kita ADD. Yang kedua ada demokratis, dan value yang ketiga ada sosialis. Oke, kita ADD dan kita oke. Sekarang missingnya non columnsnya 8, aliknya right, measure-nya kita ganti dengan nominal, dan partai juga kita ganti dengan nominal. Kemudian kita ke data view. Di sini ada data pendidikan dan partai. Kita masuk ke Microsoft Excel, kita blok untuk data pendidikan, kita copy dan memasukkan ke aplikasi SPSS. Jadi data pendidikan dari Microsoft Excel kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Sekarang kita masuk ke data partai. Kita kembali ke Microsoft Excel.
kita blok partai, data partai. Ya, kita copy dan masuk kembali ke aplikasi SPSS. Ya, kemudian kita analyze deskriptif statistik, cross tabs, kita masuk ke cross tab, pendidikan kita masuk ke kolom, dan partai kita masuk ke arrow. Di sini ada statistik, kita checklist chi-square, kontingensi koefisien, P and cramps V. Sekarang kita continue dan kita oke. Ya, inilah hasil dari hitungan mengenai koefisien kontingensi C. Ya, di sini ada partai partai pendidikan course tabulation. Di sini partai liberalis, demokratis, dan sosialis. Di sini demokratis SMP-nya ada 1, sosialisnya ada 7, SMA-nya liberalis ada 1, demokratisnya ada 6, sosialisnya tidak ada, diplomanya liberalis ada 6, demokratis tidak ada, sosialisasi 1, dan di bagian sarjana liberalis ada 7, demokratis tidak ada, dan sosialis ada 1. Total dari liberalis pada pendidikan SMP yaitu pada liberalis yaitu 14, dan total demokratis yaitu 7, total sosialis ada 9. Ya, sekarang chi-square test yaitu seperti yang kalian lihat pada layar, dan juga ada systematic measure. Selanjutnya ya, maka kesimpulan dari ini yaitu tolak hipotesis 0, H0 jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Oleh karena itu nilai P value cramps V sebesar 0,000 kurang dari 0,5, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan partai pilihannya. Ya, mungkin itu saja vlog dari saya mengenai cara menghitung koefisien kontingensi C. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.